Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ironi vaksinasi, sedianya mengampanyekan perlindungan diri terhadap COVID-19. Namun kenyataannya penyelenggaraan vaksinasi di sejumlah tempat justru menimbulkan kerumunan. Artinya tidak mengindahkan protokol kesehatan. Apa tindakan dari Satuan Tugas COVID-19 dan perlukah adanya transstandarisasi penyelenggaraan vaksinasi? Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan Ketua Bidang Komunikasi Satgas COVID-19, Heri Trianto. Selamat sore Pak Heri. Pak Heri, kerumunan di sentra vaksinasi terpusat ini sebenarnya sudah terjadi berulang kali, bahkan dalam jangka waktu yang berdekatan. Ada di Bandung dan juga ada di Semarang. Apa sebenarnya evaluasi Satgas terkait dengan fenomena seperti ini, Pak? Ya, sebenarnya apapun kegiatan masyarakat untuk keperluan apapun termasuk vaksinasi, karena vaksinasi juga massal ini memang berpotensi menimbulkan kerumunan jika tidak diatur dengan baik, kira-kira seperti itu. Dan itu seperti tadi dilaporkan oleh Metro TV terjadi di Bandung maupun di Semarang dalam minggu ini ya. Waktu itu juga sempat ramai juga dibahas di media. Tentu saja ini adalah sebuah evaluasi besar buat kita bersama agar jangan sampai upaya untuk menciptakan kekebalan ini justru menimbulkan penularan seperti itu. Dan sebenarnya SOP dari penyelenggaraan vaksinasi ini juga sudah sering kita lakukan, bahkan sebelum dilakukan vaksinasi secara terpusat ini ya. Vaksinasi ini kan sudah menjangkau masyarakat umum. Belum yang setelah 5 bulan sebelumnya itu diprioritaskan kepada tenaga kesehatan dan pelayan publik. Nah, sebenarnya ini memang kita berhadapan dengan situasi untuk mempercepat vaksinasi karena targetnya sehari 1 juta suntikan dan kemungkinan terhadap risiko. Nah, ini yang benar-benar harus dijaga Mbak Valen agar hal tersebut tidak terjadi lagi dan dilakukan antisipasi. Jadi dalam berbagai macam event itu ada kadang-kadang hal yang tidak terduga. Tetapi sebagian sebenarnya kalau dilakukan mitigasi dengan baik, hal-hal seperti ini bisa diantisipasi di masa yang akan datang. Pak Heri, ini vaksinasi sebenarnya bisa juga dilakukan di puskesmas, benar ya Pak? Di unit yang lebih kecil dan juga sudah tersebar di lingkungan domisili masyarakat. Kemudian mengapa masih harus dilakukan secara pusat? Karena ini kan mengundang massa yang banyak Pak, bahkan ribuan jumlahnya. Ya, ini sebenarnya bagian untuk mempercepat proses vaksinasi ya. Di puskesmas juga dilakukan, kemudian di tempat-tempat lain juga dilakukan. Dengan target 1 juta ini ya, 1 juta masyarakat gitu ya, itu memang diperlukan titik-titik penyuntikan tambahan. Kalau sebelumnya dengan kapasitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada sekarang, sebenarnya kapasitasnya itu sekitar 600.000. Tetapi kalau kita mengejar 1 juta, berarti ada 400.000 harus dibuat titik-titik pelayanan vaksinasi yang baru, dan ini yang memang kemudian tadi terjadi kerentanan terhadap kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan. Seperti itu, Mas. Baik Pak, kemudian kalau kita berkaca dari sentra vaksinasi terpusat yang juga sebelumnya sudah dilakukan, misalnya di Senayan, di Jakarta yang sudah terselenggara dengan rapi dan juga taat protokol kesehatan. Bagaimana sebenarnya standarisasi penyelenggaraan vaksinasi terpusat ini supaya menjadi rapi dan juga aman dari penularan COVID-19 Pak? Ya, menyelenggarakan vaksinasi itu seperti halnya menggelar event ya. Jadi memang kalau dalam skala besar diperlukan sebuah I.O. yang profesional. Kalau I.O. profesional itu the devil is the detailnya gitu. Jadi setiap detail itu diperhatikan. Mungkin beberapa daerah ini agak kewalahan gitu ya untuk menyelenggarakan itu karena memang ada hal-hal yang diabaikan seperti itu. Seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Saya rasa Satgas di daerah maupun kepolisian juga sudah mengambil langkah cepat dan tepat untuk sementara membubarkan kerumunan itu. Nah, ke depan mestinya dengan pelajaran di Bandung sama di Semarang ini, para penyelenggara vaksin berikutnya itu juga lebih berhati-hati. Jadi kalau dari Satgas Penanganan COVID tentu saja fokusnya bagaimana SOP protokol kesehatan itu dijalankan gitu.
menjaga jarak, kemudian pengaturannya itu juga tidak mudah. Kalau undangan itu hanya disebar aja melalui WA atau melalui undangan yang tertulis, tetapi jamnya tidak diatur, jam kedatangan tidak diatur, tentu saja terjadi penumpukan. Hal-hal itu yang perlu dilakukan. Kita di Jakarta yang dilakukan di GBK kemarin adalah role model sebenarnya, di mana vaksinasi itu dijalankan dengan tertib, masyarakat juga duduk dengan rapi untuk menunggu giliran, gitu. Tetapi memang Mbak Palen, psikologi massa kalau terjadi kerumunan atau crowd itu memang ada hal-hal yang akan susah dikendalikan. Nah, ini yang harus diantisipasi para pelaksana vaksinasi massal untuk di masa yang akan datang. Pak Heri, mungkin adakah standarisasi dari pusat terkait dengan berapa luas daerah untuk menyelenggarakan vaksinasi secara terpusat ini, kemudian seperti apa sistem sirkulasi udara pada saat akan mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak untuk vaksinasi, seperti apa detail kebijakan seperti itu mungkin menjadi antisipasi dari pemerintah, Pak? Betul, beberapa lembaga pemerintah sudah menjalankan di beberapa kementerian, bahkan mereka bisa selain cepat juga rapi. Kemarin yang Kementerian BUMN yang di GBK itu juga melakukan hal yang sama. Tentu ini bisa di-copy ya di tempat-tempat lain yang akan menyelenggarakan itu, dan kemudian juga harus diukur memang kapasitas sama ketersediaan. Misalnya dengan 5.000 vaksin sebenarnya bisa diukur itu berapa antrian yang harus disiapkan. Bagaimana mengatur kedatangan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, biasanya seperti itu. Di Balai Kota DKI sebenarnya dalam 4 bulan terakhir ini juga melakukan hal yang sama, dan masyarakat yang datang juga bisa secara tertib gitu. Jadi memang kadang-kadang memang ada juga itu kelemahan-kelemahan penyelenggaraan di tempat lain yang akan menjadi evaluasi kita bersama di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Heri. Semoga kedepannya tidak terulang lagi kerumunan di sentra vaksinasi terpusat ya Pak. Selamat sore Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Satgas COVID-19 Indonesia. Terima kasih Pak.